Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavu Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti, selalu nyata dalam kehidupan kami. Kini lewat channel Klavu Sukacita, hamba hendak memberitakan firman Tuhan, berkati kru, bahkan berkati juga pemirsa Klavu Sukacita dalam kesiapan mereka untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadah tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Demikian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup. Pemirsa, kita bersyukur kepada Tuhan lewat channel Klavu Sukacita pada hari yang ketiga pada bulan September, bulan yang penuh harap dan kasih akan Tuhan kita Yesus Kristus, bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi jemaat kita, dan bagi bangsa kita yang kini sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang memprihatinkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan saat ini menjadi pedoman tapi juga menjadi peringatan bagi kita, baik sebagai pimpinan maupun sebagai rakyat di dalam satu persekutuan bangsa dan negara di mana kita ada. Pemirsa, dalam bagian firman Tuhan ini sesungguhnya apa yang membuat Tuhan Allah menyampaikan amarah kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, yang dimana kita temukan dalam Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai 15 tadi. Rupanya umat telah melakukan tindak kejahatan yang mendukakan hati Tuhan, dan oleh sebab itu peribadahan dan persembahan umat tidak disukai oleh Tuhan. Dikatakan dalam teks bacaan kita bahwa Tuhan jijik, Tuhan bosan atau jemu, Tuhan benci, dan semua keadaan-keadaan itu menjadi beban bagi Tuhan. Sehingga doa-doa yang dinaikkan oleh umat kepada Tuhan pun Tuhan tidak memperdulikannya. Tuhan tidak mendengar. Semua ini tentu ada penyebabnya. Semua ini juga tentu ada alasannya. Sebab mengapa Tuhan mau menunjukkan ketidaksukaannya, kejijikannya, kebenciannya terhadap peribadahan dan persembahan dari bangsa Yehuda pada waktu itu. Tentu Allah punya alasan. Padahal kita tahu bersama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan Allah yang penuh murah hati. Tapi jelas-jelas umat bangsa Yehuda pada waktu itu telah melakukan kejahatan, telah melakukan ketidakadilan, telah melakukan dosa, dan itu mendukakan hati Tuhan. Mereka tidak menjaga moral mereka, mereka tidak menjaga keberadaan hidup mereka, mereka tidak menjaga perilaku mereka, dan semuanya itu mendatangkan murka Tuhan bagi mereka. Oleh sebab itu, pemirsa, penting sekali lewat firman Tuhan ini kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup di dalam keberadaan hidup kita. Mengapa? Sebagai umat yang Tuhan panggil pilih untuk dipersekutukan dengan Tuhan, harus menjaga kekudusan hidup kita, sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Maka kita pun harus berlaku hidup kudus di hadapannya,
supaya kehidupan kita itu berkenan kepadanya. Bukan saja kehidupan kita, tapi peribadahan kita, persembahan yang kita mau berikan kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki, Tuhan menyukai setiap peribadahan, persembahan yang disertai dengan keberadaan hidup yang kudus. Nah, pemirsa sukacita yang diberkati, sekali lagi mengingatkan kita untuk sebagai umat percaya, mari menjaga kekudusan hidup kita, supaya perjalanan hidup kita kemana dan di mana Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Lewat channel Klavu Sukacita kami boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan setiap orang yang mendengar, supaya di dalam perjalanan kehidupan mereka menjaga kekudusan hidup, agar Allah tidak merasa benci, Allah tidak menaruh amarah, murka terhadap setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun di dalam perjalanan kehidupannya menyimpang dari apa yang menjadi perintah dan hukum Tuhan. Beri hati kami rindu akan firman Tuhan, tapi juga rindu untuk memberlakukan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati pemirsa Klavu Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, Tuhan ada di sana menolong, meneguhkan, dan memberkati mereka. Situasi kondisi dunia di mana kami ada, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kendalikan menurut cara dan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu, ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.